Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Denyar Semesta yang budiman. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh inspirasi, dan siap untuk menyelami samudra pengetahuan yang tak terbatas. Selamat datang kembali di Denyar Semesta, kanal di mana kita bersama-sama mengeksplorasi jembatan antara sains dan spiritualitas, mencari makna di balik keajaiban alam semesta. Hari ini, kita akan membahas sebuah misteri yang sangat mendalam, yang menyentuh inti pemahaman kita tentang realitas, kehendak, dan takdir. Sebuah pertanyaan yang lahir dari pertemuan antara fisika kuantum modern dengan kebijaksanaan spiritual kuno. Multiverse membatalkan takdir? Ini jawaban yang mengejutkan. Siap-siap, karena apa yang akan kita bahas hari ini mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Pembuka, dari mukjizat ke multiverse. Dalam video sebelumnya, kita membongkar bagaimana mukjizat Nabi Sulaiman membuktikan bahwa realitas ini jauh lebih lunak dan bisa dimanipulasi daripada yang kita kira. Kisah teleportasi singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata, atau kemampuan beliau berbicara dengan hewan dan mengendalikan jin, adalah bukti konkret bahwa batasan-batasan yang kita pahami tentang waktu dan ruang bisa ditembus. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada lapisan realitas yang lebih dalam, di mana kehendak ilahi dapat bermanifestasi dalam cara yang melampaui logika dunia fisik kita. Tapi, apa jadinya jika kelunakan realitas ini tidak hanya terjadi dalam satu peristiwa yang luar biasa, tetapi terjadi setiap saat, triliunan kali setiap detik? Apa jadinya jika realitas bukan hanya bisa ditekuk oleh kehendak ilahi, melainkan secara intrinsik sudah bercabang dan berpotensi menjadi tak terhingga? Inilah yang disebut teori multiverse, sebuah gagasan yang lahir dari fisika kuantum dan kini menjadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, filsuf, dan teolog. Multiverse membatalkan takdir. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang bisa menggunjang keyakinan. Jika teori multiverse benar, di mana setiap pilihan, setiap peristiwa kuantum menciptakan alam semesta paralel yang baru, di mana ada versi dirimu yang berbeda-beda di setiap skenario yang mungkin. Lalu, di manakah takdir? Di mana letak qada dan qadar yang diajarkan dalam agama? Apakah konsep multiverse ini secara fundamental membatalkan ketetapan Allah? Apakah ini berarti tidak ada jalan yang ditetapkan untuk kita? Atau justru sebuah jawaban yang jauh lebih mengejutkan? Apakah teori multiverse ini justru mengungkapkan hakikat takdir yang sebenarnya yang jauh lebih dahsyat, lebih luas, dan lebih kompleks dari yang pernah kita bayangkan? Bagian 1. Bentrokan. Dunia yang bercabang versus jalan yang lurus. Mari kita pahami dulu teori multiverse dengan sederhana. Salah satu interpretasi paling populer dari fisika kuantum adalah many worlds interpretation. Intinya adalah begini, setiap kali ada sebuah peristiwa kuantum, mulai dari peluruhan sebuah atom submikroskopis hingga keputusan yang lahir dari neuron-neuron kompleks di otakmu, alam semesta tidak memilih satu hasil. Sebaliknya, ia bercabang. Bayangkan sebuah persimpangan jalan tak berujung. Setiap kali Anda memilih belok kiri, ada alam semesta lain di mana Anda justru belok kanan. Setiap kali Anda berkedip, ada alam semesta lain di mana Anda tidak berkedip. Ini berarti ada alam semesta di mana kamu memilih untuk menonton video ini dan ada alam semesta lain di mana kamu tidak. Ada alam semesta di mana kamu lahir di negara berbeda, hidup di era berbeda,
atau bahkan tidak lahir sama sekali. Semua kemungkinan itu menurut teori ini nyata dan terwujud di dimensi yang berbeda. Setiap probabilitas menjadi sebuah realitas yang hidup dan bernafas. Gagasan ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang bisa mengguncangkan fondasi keyakinan kita. Jika semua terjadi, apakah hidupku hanya kebetulan? Jika segala kemungkinan terwujud, apakah pilihan-pilihan pribadiku tidak memiliki arti unik? Apakah aku yang sesungguhnya hanyalah satu dari triliunan versi diri yang acak? Apakah aku tidak punya jalan hidup yang unik? Jika sudah ada aku yang melakukan segalanya, dari yang terbaik hingga yang terburuk di alam semesta yang berbeda, apakah ada makna dalam perjuangan dan pilihan yang saya buat saat ini? Apakah Tuhan hanya menjadi penonton di tengah kaos multiverse? Jika alam semesta terus bercabang tanpa henti, apakah itu meruntuhkan gagasan tentang Tuhan yang maha mengatur, maha berkehendak, dan maha menetapkan takdir bagi setiap hambanya? Inilah yang membuat banyak orang bingung, seolah-olah sains berkata, tidak ada takdir yang tunggal. Kamu benar-benar bebas mutlak, dan semua akibat adalah acak. Ini adalah benturan yang nyata antara pemahaman ilmiah modern dan keyakinan spiritual yang mendalam. Bagian 2. Membongkar makna takdir, bukan sekadar satu jalur kereta. Sekarang, mari kita selami makna takdir yang sebenarnya, terutama dalam perspektif Islam. Seringkali, takdir dipahami sebagai sebuah jalur kereta api tunggal yang lurus, di mana kita dipaksa meluncur tanpa kendali, tanpa daya untuk berbelok atau memilih stasiun pemberhentian. Pemahaman ini, meskipun lazim, sebenarnya terlalu sempit dan tidak merepresentasikan keluasan ilmu dan kehendak ilahi yang sebenarnya. Bayangkan, Tuhan sebagai sang pembuat peta eksplorasi semesta yang maha sempurna. Peta ini, yang dalam Islam dikenal sebagai Lauhul Mahfuz, bukanlah sekadar satu jalan tunggal yang telah ditentukan dari awal hingga akhir. Tidak. Lauhul Mahfuz adalah sebuah ensiklopedia kosmik yang maha luas, yang berisi setiap jalan, setiap belokan, setiap persimpangan, setiap kemungkinan yang bisa dan akan terjadi. Setiap pilihan A, B, C, hingga Z dengan segala detail dan konsekuensinya, semuanya tercatat dengan sempurna dalam ilmunya yang tak terbatas. Nah, takdir adalah peta itu sendiri, sebuah cetak biru kosmik yang absolut, komprehensif dan lengkap. Takdir adalah keseluruhan skema kemungkinan yang telah diketahui dan ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali. Sementara itu, kitalah sang penjelajah. Kita dianugerahi anugerah yang paling luar biasa, kehendak bebas atau ikhtiar. Kehendak bebas ini bukanlah kebebasan untuk keluar dari petanya, melainkan kebebasan untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh di dalam peta yang sudah sangat lengkap dan detail itu. Kita memiliki kemampuan untuk memilih, tetapi batas-batas pilihan kita sudah termuat dalam pengetahuannya yang abadi. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Insan ayat 30 dengan jelas menyatakan, "Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah." Ayat ini bukanlah pembatasan kehendak bebas kita. Sebaliknya, ini adalah penegasan bahwa bahkan kemampuan kita untuk memilih suatu jalan, untuk bernapas, untuk memiliki kehendak, itu sendiri adalah bagian dari ilmu dan kehendaknya yang lebih besar. Kebebasan kita adalah kebebasan yang dianugerahkan, bukan kebebasan absolut yang terpisah dari kontrol ilahi. Ini adalah misteri terbesar yang tidak akan pernah sepenuhnya kita pahami dengan akal terbatas kita. Sebuah tautan yang indah antara kehendak manusia dan kehendak ilahi. Bagian 3. Rekonsiliasi. Multiverse adalah manifestasi fisik dari takdir. Disinilah titik temunya yang sangat mengejutkan. Sebuah sintesis yang dapat mendamaikan sains dan spiritualitas.
Apa itu teori multiverse? Ia bukan musuh takdir, justru sebaliknya. Teori multiverse dengan segala cabangnya, dengan segala alam semesta paralel yang tanpa batas, adalah manifestasi fisik dari peta takdir Lauhul Mahfuz yang maha luas itu. Setiap alam semesta paralel yang mungkin ada, setiap skenario yang terwujud, baik itu versi Anda yang memilih kopi di pagi hari, versi lain yang memutuskan untuk pindah benua, atau versi yang mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa, semuanya adalah salah satu jalan, salah satu cabang, salah satu kemungkinan yang telah tercatat dan diketahui dalam ilmu Allah sejak zaman azali. Multiverse tidak membatalkan takdir. Justru, multiverse membuktikan betapa luar biasanya skala, kedalaman, keluasan, dan kesempurnaan takdir itu. Tuhan tidak hanya menetapkan satu jalan kecil dan sempit untuk Anda. Dia menciptakan seluruh landscape realitas, seluruh taman eksistensi, di mana setiap kemungkinan yang ada dalam ilmunya mendapatkan wujud dan pengalaman nyatanya. Ini menunjukkan Tuhan yang maha kreatif, Al-Khaliq, yang mampu menciptakan tanpa batas. Tuhan yang maha hidup, Al-Hayy, yang memungkinkan setiap potensi mendapatkan realitasnya. Dan Tuhan yang maha kaya, Al-Ghani, yang tidak membatasi ciptaannya pada satu skenario tunggal. Ini bukan gambaran Tuhan yang membatasi, melainkan Tuhan yang maha meliputi, yang ilmunya mencakup segala sesuatu tanpa batas. Mukjizat yang kita bahas sebelumnya adalah contoh di mana jalan yang tidak biasa, yang di luar pemahaman normal kita, diwujudkan oleh kehendak ilahi. Multiverse adalah gambaran bahwa semua jalan, baik yang biasa maupun yang luar biasa, yang umum maupun yang ajaib, pada hakikatnya sama-sama ada dalam peta takdirnya, dan semuanya adalah manifestasi dari ilmu dan kehendaknya yang tak terbatas. Yang membedakan hanya realitas mana yang kita alami per hari ini berdasarkan pilihan dan takdir yang kita jalani. Bagian 4. Implikasi. Hidup kita menjadi lebih bermakna. Lalu, apa implikasinya bagi hidup kita sehari-hari? Jauh dari membuat eksistensi kita terasa sia-sia, pemahaman ini justru membuat hidup kita menjadi jauh lebih bermakna, lebih sakral, dan lebih menakjubkan. Pertama, pilihan bebas adalah anugerah yang sakral. Setiap pilihanmu menjadi sangat penting dan bermakna. Anda bukanlah sekadar boneka yang digerakkan. Anda adalah mitra Tuhan dalam mewujudkan potensi-potensi ciptaannya. Setiap keputusan yang Anda ambil, setiap tindakan yang Anda lakukan, setiap kata yang Anda ucapkan, tidak hanya membentuk realitas yang sedang Anda alami, tetapi juga merupakan manifestasi dari salah satu jalan di dalam peta takdir ilahi. Anda adalah co-kreator dalam arti yang paling mendalam, bukan menciptakan dari kehampaan, melainkan mewujudkan potensi-potensi yang sudah ada dalam ilmunya melalui kehendak bebas yang telah dianugerahkan. Pilihan Anda bukan acak. Ia adalah sebuah keistimewaan yang sakral, sebuah tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan potensi terbaik yang diberikan. Kedua, mengurangi kecemasan dan penyesalan. Pemahaman ini dapat mengurangi kecemasan dan penyesalan yang seringkali menghantui kita. Jika ada versi dirimu di alam semesta lain yang mungkin membuat pilihan yang berbeda, atau mengalami jalan hidup yang berbeda, maka fokusmu adalah pada realitas ini. Fokuslah untuk menjalani jalan yang telah Anda pilih dan sedang Anda jalani dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab dan dengan kesadaran penuh. Jangan terpaku pada bagaimana jika. Terima dan hadapi realitas yang Anda alami sekarang, karena inilah jalan yang sedang Anda wujudkan secara sadar.
Belajarlah dari setiap pengalaman dan teruslah bergerak maju, karena inilah kesempatan Anda di realitas ini untuk memaksimalkan potensi diri. Ketiga, Tuhan yang Maha Besar. Ini adalah pengingat yang paling kuat tentang kebesaran Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang tidak hanya mengelola satu alam semesta, tetapi triliunan alam semesta dengan segala kemungkinan yang tak terbatas. Dia adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta yang tiada batas, Al-Alim, Maha Mengetahui yang ilmunya meliputi segala sesuatu, dan Al-Qadir, Maha Kuasa yang kehendaknya tak terbayangkan. Kebesarannya melampaui imajinasi kita yang paling liar. Semakin kita menyelami misteri ciptaannya, semakin kita menyadari betapa kecilnya kita, namun betapa berharganya keberadaan kita di hadapannya. Penutup, jawaban yang mengguncangkan. Jadi apakah multiverse membatalkan takdir? Tidak, justru sebaliknya. Multiverse adalah bukti nyata dan fisik dari betapa agung, luas, dan detailnya takdir Allah itu. Keduanya bukan musuh, tetapi sekutu yang menunjukkan kebenaran yang sama, bahwa kita adalah bagian dari ciptaan yang maha luas, penuh keajaiban, dan penuh makna. Dan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ilmunya meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali, bahkan hingga ke setiap cabang realitas yang mungkin ada. Sekarang, sahabat Denyar Semesta, bagaimana pemahaman baru ini mengubah pandangan Anda tentang pilihan-pilihan besarmu dalam hidup? Apakah ini memberikan perspektif baru tentang penyesalan masa lalu atau harapan masa depan? Pikirkan tentang satu pilihan besarmu dalam hidup. Bagaimana pemahaman baru ini mengubah perasaanmu tentang pilihan itu? Bagikan pikiran mendalammu di kolom komentar di bawah ini. Diskusi kita adalah inti dari Denyar Semesta. Jika video ini membuka wawasan baru, memberikan perspektif yang berbeda, atau bahkan hanya membuat Anda terdiam dalam perenungan, jangan ragu untuk berikan like pada video ini, share kepada orang-orang terdekat yang menurut Anda perlu mendengarkan pesan ini, dan yang paling penting, subscribe ke channel Denyar Semesta untuk tidak ketinggalan eksplorasi-eksplorasi berikutnya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar selalu menjadi yang pertama mendapatkan pencerahan. Ingatlah selalu, takdir adalah peta seluruh kemungkinan. Kita adalah penjelajah yang diberi kebebasan untuk memilih. Multiverse adalah bukti dari keluasan ciptaannya. Sampai jumpa di Denyar Semesta berikutnya, di mana kita akan terus mencari makna di tengah misteri alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.